Nah, saat tadi kita di awal mengumpulkan banyak kesalahan kita, terus dibandingkan dengan keagungan Allah ini, maka sangat terasa apa? Gapnya sangat jauh toh. Nah, maka saat itu kita bawa di dalam istighfar, maka kita bisa betul-betul beristighfar dengan anzullah wal maskanah ini. Harapannya begitu. Bukan cuma istighfar, sewu. Astagfirullahaladzim. Ini beda. Kalau astagfirullahaladzim, ngejar angka, ngejar itu biasanya adalah gambling. Endi yang paling khusyuk di antara 1000, di antara 100 itu. Bermakna itu satu, yang bermakna dua, kalau itu adalah bentuk dari kesungguhan, karena saya sungguh-sungguh, maka jumlahnya 1000, maka nggak boleh buru-buru. Maksudnya orang sungguh-sungguh itu buru-buru. Sungguh-sungguh itu tenanan. Tenanan itu waktu ya dinikmati. Wong kita itu baina yadaillah, di hadapan Allah. Nah, kita kan nggak di hadapan Allah, tinggal sadar atau enggak kan gitu. Nah, saat seperti itu, maka kita itu wiritan ojo buru-buru. Walaupun buru-buru itu nanti ada juga manfaatnya, tapi itu menawa di antara 1000 itu ada yang diterima kan gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang dicari adalah yang tertinggi adalah kesadaran. Bukan trans. Ada juga contoh trans ya, contoh trans dalam berzikir itu tariannya Jalaluddin Ar-Rumi. Itu trans. Sisi sini ada kesadaran, sadar. Sini ada trans, mungkin trans di sini. Nah, ini agak itu ya. Variasinya banyak. Apa itu bisa diterima oleh Allah? Ya enggak tahu, Allah, terserah Allah. Tapi orang itu yang pertama sungguh-sungguh dan niatnya. Engkau nek salah, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan bahwa itu salah dan Anda harus cari benar. Kebenarannya akan dilihat. Ya. Ada lagi trans itu zikir la ilaha illallah keras sampai teriak-teriak itu. Dengan gerakan itu bisa trans. Oh iya, trans, kesadaran, pengosongan, konsentrasi ada 4 paling enggak. Pengosongan itu adalah model orang semedi, meditasi. Konsentrasi itu khusyuk, 1 titik. Trans itu ya seperti orang mabuk. Satu lagi kesadaran ya. Kesadaran sudah ya. Kesadaran, khusyuk, kekosongan, sama trans, 4 itu. Paling enggak yang saya apa nyebutnya ya. Yang saya ketahui sekarang ini 4 ini. Saya nggak tahu teorinya, saya belum pernah baca. Tapi yang coba saya pikirkan dan saya diskusikan dengan senior saya ini ada 4. Nah, selama ini kan kadang-kadang orang wah kayak tenanan, loh. Kadang-kadang itu bisa menjadi trans. Ya, tapi kalau pertanyaannya tadi saya ulang ya, bisa sampai enggak? Yang penting sungguh-sungguh, nanti kalau itu ada kesalahannya akan dibenarkan oleh Allah. Termasuk pola pandang, pola pikir. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit lagi. Kita kan mengenal adanya tiga ranah ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, 3 aspek itu menurut yang saya baca dari Kimia Usada, permainan kognitif kita, pikiran kita itu adalah pada satu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat. Jadi apa sih? Siapa sih Allah? Siapa sih diri kita? Apa sih dunia ini? Apa sih akhirat? Itu permainan pikiran.
Karena pikiran juga menentukan sikap dan menentukan perilaku pada berikutnya. Nah, maka seperti sosialisasi vaksin, maka dipengaruhi vaksin itu baik dan macam-macam itu ya agar orang mau vaksin. Sama kalau kita itu mengenal dengan pikiran kita, olah logika kita terhadap siapa diri kita, siapa Allah, apa sih dunia ini, apa sih akhirat. Nah, itu nanti akan mengarah kepada peningkatan keimanan. Nah, yang kedua, di ranah afeksinya itu yang kita kenal dengan tabaqatun nafas. Ada nafsu amaro, lawama, mulhima, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, itu ada 7. Itu dasarnya Al-Quran semua. Sudah pernah saya coba cari ayat-ayat Al-Qurannya dan ketemu. Nah, di sisi psikomotoriknya itu di dalam Al-Quran termasuk di surat Al-Waqiah itu ada 3 golongan, yaitu Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Ashabus Shimal. Di ayat yang lain ada orang yang dzalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqul khairat. Dzalimun li nafsi itu adalah muslim, mukmin iya, tapi belewar terus, kalah dengan males, kalah dengan godaan-godaan keinginan, kesenangan. Itu namanya dzalimun li nafsi. Ya, sebagaimana contohnya Nabi Adam ya. Rencana Nabi Adam itu kan doanya Rabbana dzalamna anfusana, itu kan karena melanggar larangan Allah mendekati pohon khuldi itu. Yang muktasid itu ya berperilaku muslim, mukmin, tapi masih ada yang di atasnya itu yang disebut sabiqul khairat, itu orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah. Menuju Allah itu lomba-lomba. Cara gampangannya itu wajib ditambahi sunah-sunai. Gampangannya begitu. Puasa Ramadan wajib, tambah sunnah. Apa sunnah? Senin, Kamis. Ini pokoknya yang disebut sunnah. Sholat juga begitulah. Tapi semua harus berpondasi pada yang tadi, kesungguhan dan lillahi